Oke, kita lanjutkan bagaimana cara bikin lembar kerja, yaitu diambil dari kata indikator pencapaian kompetensi. Bapak Ibu jadikan kata perintah. Ya, misalnya mengidentifikasi teks, struktur teks, unsur kebahasaan, teks deskripsi. Ini contoh untuk bahasa Indonesia. Nah, lembar kerjanya tentu dikasih perintah kepada anak, identifikasilah struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskripsi berikut ini, ya, atau di atas. Nah, jadi teks tersebut harus disajikan teks deskripsinya, disuruh anak mengidentifikasi. Dan jadi kata kerja dijadikan kata perintah. Jadi bikin kata perintahnya, identifikasilah struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi berikut ini. Nah, tentu saja kalau disuruh mengidentifikasi struktur teks, tentu Bapak Ibu bikinkan tabelnya. Ya, bikin tabel struktur teksnya, kolomnya, unsur kebahasaannya, kolomnya. Dan diambil dari teks yang kita sajikan, ya, yang kita sediakan. Jadi harus ada siklus stimulusnya. Nah, ini yang namanya hot itu tersebut, ya. Hot itu enggak harus level 4 ya, tapi harus ada stimulus soalnya, harus ada analisis sana, harus ada dari yang dilihat dan didengarnya. Nah, itu udah hot namanya ya. Walaupun soalnya baru level C1. Nah, dan ini enggak harus level C4. Oke, tapi umumnya level C4, level 4 memang umumnya hot. Tapi untuk level 1 bisa kok hot. Ya, yang penting ada proses bernalar dan berpikirnya, ya, dari yang diamati dan dilihat dan didengarnya. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian kalau dicontohkan lagi, kalau misalnya bandingkanlah misalnya ya, kata kerjanya misalnya, bandingkanlah struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks naratif misalnya. Nah, saya ambil dari bahasa karena saya lebih paham dengan KD dan IPK bahasa. Nah, kalau kata kerjanya bandingkanlah dari IPK, jadi Bapak Ibu bikin lembar kerjanya membandingkan, ya, membanding struktur teks. Jadikan kata kerja bandingkanlah struktur teks. Jadi hanya menukar kata kerja yang ada di IPK menjadi kata perintah untuk bikin lembar kerja. Nah, penting kan bikin IPK ini? Makanya sangat penting sekali Bapak Ibu merumuskan KD dan IPK, membuat RPP ini untuk menentukan lembar kerja, untuk menentukan sumber belajarnya apa, menentukan evaluasinya apa, langkah-langkahnya bagaimana. Penting kan?